Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. Ya semuanya. Apa kabar? Sahabat kita ya? Hah? Sahabat kita ya? Kion. Terima kasih yang sudah mendengarkan ataupun menonton Iya. episode kemarin. Akhirnya kami menginterview Kion Kelana Mahendra bersama sahabatnya Prince. Betul, di saat yang tak terduga-duga sama sekali. Ya. Di saat di tengah kepadatan itu akhirnya menjadi sebuah nggak konten sih, tapi kayak ya kita coba ya Mbak, ternyata doyan daripada ya gitu. Abis kemarin tadi ya berencana seru kali ya ngajak Kion playdate ke mall gitu. Tapi kondisi itu lagi karena corona tuh. Wah. Gila deh gitu. Gila deh ini apa ini isu gila. Kesehatan yang lagi bukan isu, bahkan ini sudah, kalau WHO mengumumkan masuknya sudah pandemik tuh udah skala internasional. Yoi. Serius nih. Udah serius gitu. Ternyata. Kalau udah nonton film Contagion ini juga entah kenapa diputerin lagi. Ya karena untuk memberikan gambaran kayaknya. Oh iya, kayak gini nih kira-kira di adegan film ini nih gitu. Ya. Tapi bukan berarti itu jadi bikin panik ya, mudah-mudahan. Enggak. Teman-teman juga yang mendengarkan podcast ini juga menjadi lebih tenang, menjadi lebih siap dengan apa yang harus dipersiapkan gitu loh. Betul, kita nggak di-endorse apa-apa. Kita cuman mau ngobrol karena corona tuh lo jadi kenape gitu ya. Gue sempat nanya di Instagram, Bab. Ini baru sekarang gitu ya, gue recap. Kita merecord ini tepat tanggal, sebentar, sudah jam 12:30 malam. Sudah beralih jadi tanggal 15 Maret, hari Minggu. Tanggal 14 Maret, sekitar pukul 8:30 gitu kalau nggak salah. Aku lihat di berita Menteri Perhubungan itu Budi Karya. Pak Budi Karya positif corona gitu kan. Terus masih mencoba mencari hal baik gitu kan ya. Kan tadi siang tadi ya aku baru ngepost malam-malam sebelum take ini. Aku nanya sama teman-teman gitu di yang kita temenan di Instagram, di DM, karena corona lo jadi bisa atau nggak bisa ngapain? Akhirnya kan dikit yang jawab ya. Ternyata merutuk. Banyak banget. Terima kasih loh. Karena ternyata hal ini cukup ditanggapi serius gitu sama teman-teman gitu. Ada Natasha Gunarso. Hai Nat, apa kabar? Halo. Terus ada Aga Gonzaga yang memberikan asupan duren yang enak sekali, sudah habis dan ludes, tunggu repeat orderku ya. Terus. Ada Tasya juga. Isinya Tasya apa rata-rata? Jadi peduli kesehatan pasangan. Kalau Aga tadi ngerasanya belum ngerasa apa-apa katanya. Tekbal apa gimana Aga? Terus ada ini juga Karin, jadi bisa ngontrol diri untuk gak panikan dan pilih berita sesuai data dan fakta yang ada. Itu penting banget. Penting. Ada Kak Dodo Harahap juga, bisa lebih negesin kalau hidup bersih sama satu kunci katanya. Ada Mas Bani. Mas Bani yang gak jadi ke Jepang, Bab. Akhirnya batal. Yoi, tapi katanya jadi bisa lebih dekat dan care sama keluarga inti dan saling ngingetin hidup sehat. Sivia Aziza. Jadi istirahat, jemuran, bangun pagi, tidur siang, Masya Allah. Tentunya gak ke New York ya kalau Sivia ya. Jujur. Iya, karena singlenya kan judulnya New York. Betul. Sasha Pangerang juga katanya karena corona jadi lebih bersih, jadi rajin cuci tangan. Itu juga kita alamin waktu kita di Jepang ya, Bab. Kita kan jangan kita deh, kalau gue sih masih mending ya. Baba tuh diantara gue sama Baba siapa yang lebih bersihan? Tentunya saja Bibu. Iya, pasti. Gitu. Ada tuh momen-momen yang ya waktu itu udah sempat gue ceritain di beberapa episode kalau Mbak, boleh gak sih agak naruh jeans di luar? Nah ini gue jadi jauh lebih concern. Cuma entah kenapa gue jadi jauh lebih tidak mengingatkan. Karena dia mulai concernnya hampir sepadan sama gue, paham gak? Jadi kalau gue karena corona, gue jadi gak gitu capek bawel-bawel di rumah. Karena dia udah inisiatif mandi, inisiatif selalu cuci tangan. Jadi cowok yang tadinya inisiatif, ini kan Babat tipikal cowok yang inisiatif ya kalau menurut gue, alhamdulillah. Jadi jauh lebih inisiatif banget, cenderung lo parno ya, Mbak. Tapi we still can see the good side. Betul. Pertanyaan parno apa enggak tuh berapa kali kamu lontarkan ke aku ya? Parah, dari 2 hari lalu lah, lumayan tuh. Karena walaupun kita dari Jepang, waktu itu Jepang kan kita berangkat tanggal 5, kita pulang tanggal 18. Corona tuh sudah mulai ada sebenarnya di tapi Jepang. Tapi masih Wuhan gitu kan. Cuman pada saat itu memang
namanya ini virus baru ya. Sekali lagi kami bikin podcast ini hanya untuk sharing ya. Iya, ngobrol dengan apa aja. yang kami hadapi dengan masalah pandemik ini. Betul. Pada saat itu kan belum segitu masifnya seperti sekarang kan. Nah ternyata sering berjalannya waktu, ternyata makin lama eskalasinya makin besar nih. Iya, iya. Kejadiannya Indonesia kan pas kita di Jepang belum ada suspeknya. Belum diumumin. mungkin belum menyebar atau belum ketahuan belum ketahuan lah. lebih tepatnya. Ternyata pas kita udah pulang, sering berjalannya waktu, makin ternyata ada. Sekalinya ada itu ternyata teman SMP gue yang masuk namanya. Yang sampai detik ini gue jadi gimana sih gitu loh, masih gitu deh. Tapi gue lagi-lagi gak memakan berita itu. Entah kenapa, karena menurut gue nih, kenapa kalau masih bisa melihat hal baik dari misalnya karena corona lo masih bisa berpikir baik dan jernih aja gitu. Karena menurut gue kalau sedunia panik siapa yang saling mengontrol gitu. Gue tahu nih Baba nih udah di tahap panik. Enak aja enggak, maksudnya dengan kamu jauh lebih khawatir itu beda panik sama aku lebih siap beda. Kalau bakal panik gimana nih enggak. Gimana Koreanya sekali lagi gitu, gimana gitu enggak. Jadi khawatirnya berlebih deh gitu. Iya, ya lebih menjaga sih, lebih jaga-jaga. Gitu. Nah itu jadi lebih gitu. Ya gue si cewek Aries senang digituin, lebih diperhatiin gitu. Karena corona gue lebih care sih. Iya lebih karena care. Corona gue lebih care. Itu jadi lebih selalu nanyain kondisi keluarga. Iya, ngingetin cuci tangan. Iya, jadi jauh lebih ngerit WA keluarga tuh yang dari om, dari tante kan banyak tuh ya masuk berita-berita yang kadang tuh kalau lihat yang ini. Tapi kan, harus difilter juga ya hoax segala macam ya. Betul. Jadi halo om tante yang mungkin lagi nonton gitu, untuk om tantenya lo juga gitu ya, yang kayak suka dapat jabrian dari grup lain, mohon dicek gitu ya. Banyak sih yang membuat pandemik ini, banyak hal-hal yang emang harus kita pikirin sebenarnya. Apalagi kita harus tetap update juga berita. Kayak dari kemarin aku tuh Twitter tuh nggak pernah lepas tuh, karena informasi cepat banget di situ, ada jumlahnya berapa, negara mana aja yang lagi bersiap. Kayak kemarin ada good newsnya kalau Wuhan sudah rumah sakit yang untuk coronanya sudah ditutup. Akhirnya karena mereka berhasil tuh, dan para staf medisnya itu langsung berangkat ke Italia. Ada berapa orang yang dikirim langsung karena di Italia kan sudah outbreak kan. Di Italia itu tuh, nah Italia ini kita ngomongin sisi ini ya, sisi bad side-nya dari virus corona ini. Apa yang membuat aku lebih khawatir, kan kamu bilang tadi kan jadi lebih parno segala macam. Ya memang jadi lebih khawatir karena dari awal kita tahu tentang kehadiran virus corona ini kan, yang kita tahu nih sebagai masyarakat awam adalah asal kita sehat, imun kita kuat, makan makanan bergizi, sayur, buah segala macam, olahraga, istirahat yang cukup, insya Allah itu virus nggak akan nyamperin kita deh. Cenah. Ya bahasanya begitu kan. Ada satu berita yang membuat aku jadi berpikir waktu itu. Karena salah satu pemain Juventus Liga Italia positif corona. Itu jadi mikir. Abis itu malam sebelumnya, aku lupa urutan waktunya, pokoknya waktunya amat sangat berdekatan. NBA ngumumin ada salah satu pemainnya NBA basket di Amerika positif corona. Kondisi atlet yang tiba-tiba kena positif corona, kan jadi mikir sebagai masyarakat awam yang cuma nyari tahu informasi lewat Twitter. Katanya kita suruh jaga kesehatan, betul kan? Atlet kurang bersih, kurang sehat apa? Iya, katanya di mana tuh salah satu tempat olahraga di kawasan Senopati juga coachnya kena. Katanya gitu. Jadi ada hal-hal yang ini gue sekedar sharing ya, bukannya gue sotoy, tapi ini gue rasain. Lah berarti jaga kesehatan aja nggak cukup ternyata. Terus pelatihnya Arsenal, Arteta, positif corona di Liga Inggris. Berarti kan yang dibilang asal imun kita kuat berarti masih dipertanyakan dong. Berarti apa dong yang harus kita lakukan? Betul, karena banyak banget yang akhirnya nggak bisa Inah, nggak bisa itu. Rania sama Sahil itu nggak jadi Eurotrip bulan ini. Ada teman kami yang memang mau trip ya. Makasih Rania udah sharing story-nya. Dia sharing di Instagramnya. IGTV. Karena katanya udah persiapan 99%.
rugi, nggak bisa ya nggak bisa jalan Iya, gitu. iya. Terus, Karena Eropa juga lagi parah soalnya. betul, terus nggak bisa bersin lagi sembarangan. Iya. Itu bener banget sih Esa, Iya. Evira. Kenapa ya kalau lihat orang bersin tuh ya sekarang tuh jadi boy ini geblek banget ini cara gue, Mbak. Jadi kalau ada orang bersin, gue selalu keluarin nafas. Aduh. Biar nggak masuk. Iya, Terusnya iya. gue nggak tahu itu cara bodoh banget. Ada yang ngelakuin hal yang sama nggak sih? Iya, Jadi iya, ketika ada orang bersin atau batuk kita Tahan napas ya. enggak keluarin nafas. Kalau aku malah tahan napas. Lo tahan napas kan Nggak masuk. bisa jadi tapi virusnya gak gantung. Oh. Tapi kalau kamu gitu Ini teori buang gembel nafas, beneran. parah gembel tapi we Iya, never iya. know right Ya, gitu. karena memang itu Lah, secara- kita aja belum tahu harus gimana Secara ngadepinnya. tanpa sadar kita pasti akan melakukan tindakan preventif itu ya, melindungi diri Terus kita kadang kan. jadinya bodoh kayak Iya, iya. gue udah Bener baca nggak ya? nih di mana-mana. Lah kenapa yang keluarin tindakan preventif bodoh Iya, gitu. iya, 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 iya. Iya. Gitu banyak Ya. banget. Jadi ada kasihan ada yang bahkan nggak bisa ini apa bikin skripsi gara-gara Iya, iya. kampusnya di lockdown. Gimana? Ya itu memang harus dilakukan karena Iya sih. yang yang baru berapa jam lalu kita terima kan Gubernur Jakarta Anies Baswedan akhirnya meliburkan tuh selama 2 minggu ke depan seluruh Iyalah. siswa harus libur. Itu soalnya ketemu dari Iya, mana-mana. Gubernur Jawa Tengah, terus Wali Kota Depok segala macam sudah Iya, iya. banyak kepala daerah yang sudah mengumumkan libur kan. Karena emang kalau misalnya anak itu yang kena, Wah, efeknya bisa sampai ke keluarga. parah ya. Karena kan kita Iya. kalau anak sakit jauh lebih stres ya. Betul. Sorry. Belum lagi dari anak bisa nularin ke orang tua, bisa nularin ke yang lain. Jadinya Gitu kalau kebayang nggak amit-amit anak kena, orang tua kena nggak ada yang ngurusin anak. iya. Amit-amit anak, amit-amit, paham kan? Ih, nauzubillah min zalik. Gitu deh. Iya, iya, iya. Ngapa sih ribetnya seribet itu tuh. Iya. Sedangkan yang lebih gilanya lagi, Mbak, kan lu tau kerjaan gua. Iya. Kerjaan kita deh. Iya. Temu orang ya. Yang kalau katanya sobi-sobi rapot gue, ini Anka Miss Persahabatan, Miss I cannot Persahabatan. anymore. Terus Mane-mane namaste. Iya. Gue ampe nyoba tos kaki. Udah Iya. freak, kayak gue ngerasa diri gue freak amat ya. Yang belum kita cobain salamnya Wakanda Forever. Wakanda Forever Nyilangin sih. itu Kayak, pun belum kita oke, cobain kan. Coba ya, Ya, Wakanda Wakanda Forever. Terus gini, entah apapun itu. Tapi itu karena- harus dilakukan, Bib. Iya Itu harus ternyata dilakukan. karena iya si virus ini kan beneran gak ada, maksudnya gak katanya tidak akan menular lewat udara, hanya jika bersentuhan. Jadi ketika lo ketemu sama orang pun beda semeter. Nah karena hal ini pun, apakah ada event yang kita boleh menjaga jarak semeter Oke. sama orang lain? Akhirnya ada 6 event ku nge-MC dibatalin. Batalin. Oke, kesian ya. Tapi nggak apa-apa, insya Allah Enggak, akan aku gak diganti. kasihan sama diriku. Aku Ya ngerasa enggak, ini maksudnya waktu hukum. aku bukan masalah kasihan ke kamunya, kasihan buat orang yang bikin event karena Oh iya bener iya juga dong, ya. udah ngerancang segala macam, capek segala meeting, revisi segala, tiba-tiba dipospon, tiba-tiba dipending, Iya. kan gagal. Terus ada yang bilang gini, tapi enak kerja lo di para sosmedan juga ya, itu bagian dari alhamdulillah. Iya. Ya. Mungkin lo yang pekerjaannya dapat gaji setiap bulan sudah aman dana daruratnya. Mungkin Tuhan lagi ngasih kesempatan untuk freelancer mengumpulkan terlebih dahulu dana daruratnya. Ya, dan Apabila terjadi orang-orang kantoran juga mungkin bisa lebih napas kali ya, kerja dari rumah, di iya banget, remote. parah. Yang memang sudah diliburkan, selamat beristirahat, jaga kesehatan. Iya. Tapi kalau misalnya yang belum dilibur ya tetap jaga kesehatan, cuci tangan segala Sama minta macam. libur. Ya. Ini tadi ngomongin masalah banyaknya event-event di cancel. Jadi emang virus ini juga sampai impactnya ke ekonomi pun segitu hancur, bisa menghancurin ya, karena kayak Italia deh contohnya. Italia kan outbreak tuh. Itu pariwisata, Kolosium, Menara Pisa segala macam kosong semua, Bib. Kalau kita lihat masih miring tapi. ya masih miring lah, ngapain mau dilurusin gitu, emang itu daya tariknya, Bu. Iya. Gitu sampai kosong segala, terus Iyalah. sampai yang kita lihat video-video yang mungkin berseliweran kalau orang-orang di Italia, Sisilia gitu mukul-mukulin gendang, nyanyi, karena mereka tinggalnya di flat kan, di apartemen kayak gitu, karena mereka udah di harus mengisolasi diri. Nah ini Iya, ini yang juga kita dapetin info dari Abigail, Asmara Abigail ya di Iya. Instagramnya juga bikin video tentang Iya, iya. kondisi Abigail waktu di sana gitu, kondisi masih waktu di sana masih di sana. Masih di sana, gitu masih kan. di sana. Karena lagi acara Milan Fashion Week kalau nggak salah, terus ada kerja sama lanjutan apalah gitu, bahkan sempat ada kerjaan lagi, tapi akhirnya dibatalin semua tripnya ya tentu gitu kan. Dan yang disuruh sama pemerintahan sana adalah self karantin. Jadi mengarantina
masing-masing. Ya, gitu. Dan ini memang ini sebenarnya tujuan kita juga membuat podcast Obrolan Babi Bu ini lebih ngajak orang juga sebenarnya. Dan ini self quarantine ini emang kalau aku baca-baca memang efektif sih untuk menurunkan jumlah menekan penyebaran dari si virus ini. Karena si virus ini akan mencari ini baru gitu nggak sih, apa kayak nih tubuhnya masih baik-baik aja, dia akan ke situ katanya kayak gitu kan? Lebih ke sini sih. Ketika kita tidak berinteraksi, berarti kan pola untuk penyebaran itu kan akan berkurang. Ya. Gitu. Jadinya untuk menghindari kontak itu aja sebenarnya. Ketika kontak itu berkurang, otomatis penyebaran bisa ditekan. Iya. Kayak gitu. Nah ini juga yang balik tadi aku ngomong, kenapa kita harus bikin podcast ini, kita harus ngebahas ini karena gue pengen ngajak lu yang dengerin maupun yang nonton lebih self aware lagi kalau memang tidak penting-penting amat acara ketemu orang segala macam, better jarak jauh dulu. Iya. Better. Terus kalaupun memang ketemu, kamu bilang tadi 1 meter kan, baru ada penemuan terbaru. Kalau at least kalau si virus ini bisa menjangkau sampai 2 meter. Dengan kondisi misalnya si salah satu orangnya ada yang batuk atau bersin. Kondisinya gitu. Jadi dan ini pun siapa mungkin yang batuk atau bersin? Misalnya amit-amit si A bawa virus nih. Terus ketemu sama kamu, jaraknya kamu lagi kurang fit. Bisa. Oh iya. Gitu. Tapi jaraknya memang kayak Amerika gitu kan. Dia Amerika bilang kalau jaraknya 2 meter kalau di negaranya. Dan ini jadi concern kita juga kalau udah mulai deh lo kurang-kurangin berinteraksi dengan orang, dalam artian ya kita saling menjaga, bukan karena kita menjaga diri kita sendiri tapi kita ngejaga orang lain juga. Betul. Lebih apa ya, ada daerah mah juga bilang kata sepi jualannya. Pasti. Terus nggak bisa ngontrol availability equipment proyek yang mana beberapa dari luar negeri. Ada banyak banget yang terhambat juga gitu ya. Terus tapi lagi-lagi maksudnya jadi ada hal-hal yang jauh lebih sensitif. Misalnya itu tadi kembali lagi ke obrolan ketika sampai detik ini nih, ketika pertama kali ketemu sama orang, untuk gue yang apa-apa halo apa kabar, peluk, cium, untuk yang cewek gitu ya ngakak, maksudnya cium pipi kanan kiri, cipika-cipiki, apalagi pokoknya wah kebayang deh kebiasaan interaksi sosial yang itu sangat leket gitu. Jadi nggak bisa gue lakuin. Dan banyak sekali, tidak sedikit yang ketika kita ketemu pasti mereka nanyanya nggak apa nih, paham nggak apa-apa nih aja udah paham bahwasanya nggak apa-apa nih nggak salaman atau nggak apa-apa nih salaman. Karena itu menjadi hal yang kayak apa ya, kayak hal yang udah biasa kita tanyain akhirnya sekarang. Cuma menurut gue masih awkward banget. Apalagi ketemu sama let's say sahabat, keluarga yang ya pasti pengen lo peluk gak sih gitu. Pun menjadi harus mandi, bebersih sekujur tubuh ketika bisa dari mana-mana mau ketemu anak atau anak kecil. Dan tadi juga dapat himbauan yang bagus banget yang tadi siang aku share ya, Mbak. Yang mana tuh? Postingan dari IDAI. Jadi ini adalah Ikatan Dokter Anak Indonesia. Mereka menyarankan bahwasannya ini katanya Dokter Aman B Pulungan SPAK, FAAP, FRCPI. Beliau berkata anak Indonesia tuh harus dilindungin. Langkah pertama tuh semua sekolah harus ditutup dulu. Itu yang dilakukan oleh Pak Anies. Sepakat. That's a very good thing. Walaupun gue kontra dengan Pak Anies, tapi kali ini gue sepakat. Iya betul. Ya kita mah fair-fairan aja gitu. Terus kalau kita sayang sama 90 juta anak Indonesia, udah pasti disarankan sebaiknya melakukan lockdown. Paling enggak di kota-kota yang saat ini ada penderitanya. Ini adalah yang paling penting menurut gue. Harus terapin perilaku hidup bersih dan sehat di rumah. Anak-anak sebaiknya tidak dibawa ke kerumunan ataupun keramaian. Ini udah disarankan sama beliau. Kemudian jangan, ini nih tolong di bold banget, jangan dibiasakan sementara nih untuk cium tangan kepada yang lebih tua. Dan anak kecil, balita itu jangan dicium-ciumin dulu. Gitu ya. Jangan dicubit-cubit dulu pipinya. Meskipun lucu, gemes, apa kangen, ini demi gitu. Dan untuk orang tua, kalau orang tuanya harus bekerja dan terekspos dengan keramaian seperti saya ya, sampai di rumah itu harus mandi, udah fix ganti baju, Mbak tuh denger tuh ya, Mbak ya. Cuci tangan dan lain-lain. Jadi semua orang tua tuh harus hati-hati banget. Ini adalah yang bikin gue sangat berpikir, kalimat terakhir. Kalau anak sakit,
energi orang tua itu akan habis. Pasti. Dan beresiko untuk sakit. Nah. Ketika anak sakit bisa satu keluarga sakit. Dan Nah. ketika satu keluarga sakit kan yang sebenarnya paling butuh pertolongan anak ya. Anak. Amit-amit kita gak bisa nolong anak, lo paham dong kenapa? Iya, That's why it's getting worse. Dan lo harus sadar intinya itu karena corona is not a common virus sih untuk saat ini. Untuk saat ini. Iya, karena belum ada kita belum tahu, obatnya. kita belum tahu virus ini nih segimananya sih. Apa ya, biatch apa Iya. ya gitu. Mematikan sudah ada buktinya, Ada. sudah banyak yang memang ya tewas gitu ya akibat yang- dari virus ini. Jujur rada kayak zombie gue sampai kagak tahu nih sekarang even Baba ke gue ke Baba tuh bisa curiga kayak Iya. lo sehat kan? Gitu, yang Iya, bisa iya. gitu, bisa saling apa ya, amit-amit bukan yang nggak percaya, tapi hampir menuju titik itu karena kita sama-sama saking khawatirnya, memake sure segitunya kayak Iya. kamu dari mana itu kenapa masih pakai ini, Iya, jadi iya, lebih iya. jauh ngeselin aja satu sama Iya, lain iya, karena Ya karena udah sayang. kali, Ya karena sayang, Nah, karena itu dia sayang. makanya harus selalu diingat lagi kembali ke poin 1. Ada banyak hal baik karena corona yang menurut gue jauh harus lo perhatiin juga. Iya. Untuk apa? Karena udah too much negative vibes, udah terlalu banyak orang yang panik, udah gitu kalau misalnya lo ke supermarket panic buying itu udah Ya terjadi. jangan. Nah ini makanya kita ngimbau juga nih Iya. untuk kalau memang lu Menurut kamu nggak usah. nggak usah. Menurutku Kenapa nggak ya? usah. Kalau kita sudah panic buying, ini bakalan makin chaos ini kondisi. Maksudnya tenang aja. Kita pelan-pelan mau mulai. Terus kata mereka ya what if it happen? Kan kita semuanya mencoba untuk tenang. Iya. Kita semua untuk tenang. Jadi terserah mereka mau gimana. Ya Aku kan? sih kalau sekarang kalau boleh nyaranin. Iya, kalau ya. boleh nyaranin sebaiknya lu lebih tenang aja. Lu boleh belanja di supermarket tapi belanja yang sewajarnya. Sama pikirin ketika lo belanja banyak itu artinya lo mengurangi banyak sekali Iya, ke orang. betul. Maksudnya kita di sini sesama orang Indonesia harus saling kuatin nih, saling Iya, support. iya. Kalau misalnya kita kita bisa ngelewatin momen-momen terberat di awal tahun 2020 ini. Betul, tapi ya harus gandengan gitu Betul. ya, harus satu visi, Betul. harus satu ketenangan juga Iya. gitu. Karena kalau kitanya panik, kebayang gak sih kita tuh, aduh, nggak usah good vibes deh, negative vibes itu kan bisa nular ya. Jadi Iya, iya. ketika misalnya nih, let's say gue panik aja, ini nggak harus gara-gara nggak harus karena corona gitu Iya. ya. Karena misalnya gue in a rush in the morning, terus Baba sama Kion tuh moodnya juga jadi ancur-ancuran Iya. karena guenya nih udah nggak bener. Nah jangan sampai karena elonya panik terus lo bawa ke komunitas lo bawa ke keluarga Iya. lo, semua panik, mereka jadi nggak konsen di kerjaannya, semua panik jadi apa ya, kayak snowball effect yang tak terlihat aja menurutku gitu. Jadi emang karena corona lagi-lagi lo harus berpikir ini tuh adalah kayak ceritanya di film deh. Ya, kapan lagi kita jadi aktor di film ya. Iya, Kita iya, bener-bener lu lihat deh tuh adegan-adegan kalau di film ini kalau lagi ada kayak gini-gini intinya adalah kita bener-bener pay attention Iya, of what iya, we iya. have to do Betul. at least for ourselves Iya. gitu. Jadi diri lu dulu lu selamatin bukan kan begitu kan Iya. kata semuanya dah kalau lagi di pesawat lagi Iya, apa iya, kan iya. instruksinya lo dulu selamatin. Gimana caranya? Tenang karena ketika tenang solusi datang gitu. Ya, dan cara tenang ini memang yang sikap tenang ini memang harus dilakukan. Kenapa? Masih ada kok. Maksudnya gini, kalau tadi kan kamu menjawab kalau misalnya kita panik buying gimana? Sudah ada contoh negara-negara yang berhasil nekan angka penyebaran dan angka kematian dari si virus corona ini. Iya, artinya Korea Selatan berhasil. Singapura yang lebih awal tuh. Singapura Iya, ketika iya. kita masih santai-santai, Singapura tuh udah lockdown. Kakak Iya. gua tinggal di sana, Domisili kerja di di sana. sana. Itu pada saat pertengahan Februari tuh dia sudah mulai banyak work from home. iya kerja di rumah segala macam, report segala apapun semua dilakukan dari rumah. Mereka ngebersihin segala macam. Kalau ada yang nonton videonya Nas Daily tuh yang di Facebook, itu mereka benar-benar melakukan hal itu. Mereka ngebersihin segala macam. Efeknya Singapura bisa berhasil menekan penyebaran. Iya, tapi itu lagi-lagi artinya menuju ke tenang-tenang. Ini gue yakin, maksudnya pasti Tuhan kasih jalan untuk kita yang sudah berdoa, betul? Ya kan, kita pasti udah usaha juga maksimal, udah alkohol tuh biasa lu tenggak lu pakai sekarang gitu kan. Ya tapi enggak 70% juga, mohon Iya, maaf. kebakar tenggorokan lo kalau sampai 70%. Jadi semua upaya you did Iya, iya. great.
kalian udah berbuat baik kok, tenang. Tinggal lo saling yuk tenang. Karena ketika tenang semua tuh jadi tepat guna jadi kayak lo belinya tepat. Kemudian lo juga bisa menenangkan orang kanan kiri. Nggak masalah lo menyebarkan berita angka atau apa, nggak masalah. Cuman lagi-lagi lo berpikir ulang apakah perbuatan lo itu membuat tenang atau tidak. Karena tapi aku ngeliat kamu kayak gak tenang nih ngomongnya. Karena aku gak tenang lihat orang yang gak tenang, paham gak sih? Oh gitu. Kayak tenang aja semut, nggak maksudnya nggak harus sampai wah cuci gitu loh. Itu bikin aku juga jadi gelisah, makanya aku punya keresahan ini and I have to tell them gitu. Oke. Ya wajar lah, kita resah, kita khawatir itu wajar banget, manusiawi banget. Apalagi yang aku bilang kemarin, kamu bilang kamu parno ya, aku nggak parno, aku khawatir. Kenapa? Karena kita belum tahu apa yang kita hadapin. Itu yang bikin kita jadi lebih oke, gue harus ngapain nih? Kalau zombie kan kita tahu kita jangan napas ya. Jangan napas sih kalau depan zombie. Itu vampir kali ya kalau film-film Cina. Sorry. Iya, kita pokoknya tindakan preventif lah yang bisa kita lakukan. Memang ya balik lagi tadi saling ingetin keluarga itu udah paling penting. Cuci tangan segala macam. Cowok-cowok please cuci jeans lo, cuci jeans lo. Lebih aware lagi dengan kesehatan dan kebersihan. Kalau lu tiba-tiba sakit nih, jangan keluar rumah. Iya. Di rumah aja udah. Agak tahu diri. Iya, gitu. Agak tahu diri juga gitu. Levelnya jadi, sekarang kita harus saling mikirin diri kita sendiri dan mikirin orang lain juga. Mawas diri dan tahu diri gitu ya. Iya. Jadi, pokoknya mawas kita dan tahu diri. Stay alert, stay safe, stay clean. Sama jangan sensi ketika orang kagak mau salaman. Bukan karena dia benci sama lo, tenang. Karena lo tahu ini kondisinya kayak gimana kan. Jadi tolong tekan juga kebiasaan baper tuh diilangin kalau bisa. Karena gila parah banget dia Inah itu. Mudah-mudahan gak ada pikiran itu ya. Semoga. Karena Pun lagi kondisinya begini. Kalau depan kita nih aku udah ngalamin soalnya klien abis salaman sama aku langsung cet. Oh, I will do the same. Jadi nggak masalah. Cet tuh maksudnya semprot-semprot ya. Semprot disinfektan gitu. Jadi ya udah emang harus semua ngelakuin itu. Anggaplah ketika orang habis salaman terus dia pakai disinfektan, anggaplah dia lagi lagi tersenyum. Itu kan hal positif kan? Anggap aja kayak gitu. Jadi tapi aku yakin orang udah pada mengerti lah ketika orang sedang kondisinya begini. Karena masih sempat ada yang awkward di awal-awal kan gitu. Ya jangan kan gitu, kemarin malam aja kamu masih ujung-ujungnya masih belok, ujung-ujungnya masih cium pipi kiri pipi kanan. Kalau aku kan udah dengan tegas, sorry ya kita gini aja, aku langsung bilang. Iya nggak apa-apa, pokoknya gitu lah, jangan jadi ada nambah lagi masalah baper-baper gegara yang satu pakai masker satu enggak gitu. Nah itu gimana kalau menurut kamu, satu pakai masker satu enggak? Loh kalau pakai masker kan ya kalau lo udah sakit aja, kalau misalnya lo lagi ya karena kan kebutuhannya takutnya itu tadi di awal-awal aja masker sempat langka gara-gara dipendam sama orang. Iya. Maksudnya udah kalau lu emang sakit lu pakai masker. Tapi kalau misalnya lu sehat ya udah cukup jaga jarak, jauhin keramaian segala macam, cuci tangan sering-sering, itu aja pakai sabun. Iya, anggaplah kayak karena corona lo diberikan Tuhan banyak sekali pelajaran untuk jadi jauh lebih memperhatikan diri lo. Kan selama ini kalau lo perhatiin gitu ya, lo udah sibuk banget ngurusin orang lain bukan? Ngurusin orang lain, ngurusin keluarga, ngurusin anak, ngurusin suami. Sekarang akhirnya lo lebih perhatian sama diri sendiri. Lo mandi lebih sering, lo bersih lebih sering. You even mencuci baju lo jauh lebih bersih, lebih wangi. Sama rumah lo jadi jauh lebih tertata. Kosan lo jadi jauh lebih lo kamar. Aduh apapun semua. Dan itu adalah untuk diri lo sendiri. Ketika semua di sekitar lo bersih, semuanya nyaman. Ketika nyaman kemudian tenang hati lo bukan gitu. Jadi kembali aja Tuhan tuh cuman lagi ngajarin kita sesuatu. Tolong resepin itu dengan positif. Tapi yang misalnya khawatir belum, tapi gue masih khawatir, ya udah terserah, kan gue ceritanya memberi info aja. Ya. Dan lebih sering-sering ini sih terakhir dari aku adalah ngecek informasi berita segala macam. Terutama titik-titik kan ada beberapa portal berita yang sudah ngerilis suspek-suspeknya tuh di daerah mana. Nah ini kita juga better untuk hindarin daerah-daerah ke situ kalau nggak penting-penting amat, kita nggak tahu
seberapa jauh tingkat penyebarannya. Misalnya contoh. Sebenarnya jangan kemana-mana dulu atau yang jauh-jauh sih, karena kita bahkan nggak tahu dia itu di sekitar situ atau bahkan dia pergi jauh. Ya makanya kan kan aku patokannya gini. Aku patokannya kan Nabi Muhammad dulu pernah bersabda kan, ada kasus yang sama waktu itu kan ada kejadian sama, ada wabah. Ketika tempat kita nih ada wabah, kita jangan keluar dari tempat tersebut. Tapi kalau misalnya kita mendengar di suatu daerah ada yang terkena wabah, kita jangan nyamperin ke sana. Maksudnya kenapa tadi aku bilang, patokannya gitu aja, ketika lu sudah tahu daerah-daerah mana yang sudah ada suspeknya, lu jangan ke situ. Better lu stay di rumah atau ke tempat lain yang memang belum ketahuan juga pun masih ada kemungkinan bakalan ada. Kita kan nggak tahu. Jadi better ya mulai lokasi-lokasinya lu mulai hindarin deh, terutama yang keramaian lu coba hindarin. Yes. Ya. Karena corona harusnya ya semoga kita jauh lebih bersatu. Ya, amin. Bismillah ya.